Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Helmi Yusuf di channel saya ya. Hari ini kita akan membersihkan tentang pohon pisang ya. Pisang ini pisang susu ya. Pisang susu ini udah 3 tahun lebih ya. Udah 3 tahun lebih, tapi saya cuma panen sekali karena eh, begitu agak besar itu banyak terserang penyakitnya. Biasanya itu tahu-tahu daunnya itu kuning pupus. Pertama gejalanya itu pupusnya itu biasanya kayak bengkok-bengkok tuh pupusnya itu kuning, akhirnya lambat laun mati. Tapi anak-anaknya enggak apa-apa, enggak mati, anak-anaknya tetap bisa hidup. Itu kemungkinan dimakan oleh bonggolnya, itu ada semacam hamanya, jadi perlu kita kasih obat-obatan. Atau untuk mencegahnya biasanya saya kasih obat tabur. Obat taburnya ada, nanti kita kasih tahu ya obat taburnya. Ini warnanya ungu ini. Ini beberapa hari kemarin udah saya kasih obat taburnya. Obat taburnya kapan hari itu, waktu pisangnya itu menguning, saya lihat itu bonggolnya itu di dalamnya itu membusuk, kayaknya ada yang makan itu, yang di bawah itu mungkin semacam embuk gitu ya. Ini sudah lama nggak saya bersihin karena ada banyak kesibukan. Ini mumpung hari Imlek ya, liburan Imlek, jadi kita bersihkan biar nggak ada. Ini biasanya banyak di penyakit kayak jamur gitu. Ini kayak daun-daun yang ini yang dimakan ulat, itu harusnya kita buang. Nah, ini kayak daun-daun yang ini kita buang. Kayak video saya sebelumnya itu kan kita cegah itu. Ini kita buang pisangnya biar bersih. Ini buang yang daun yang patah nih, buang aja, karena bisa sudah tidak berfungsi lagi. Sinar matahari nggak bisa masuk. Ini kita bersihkan semua. Daun-daun yang kering ini harus dibersihkan ya, harus kita bersihkan biar bersih, sinar matahari bisa masuk, anginnya bisa masuk. Daun-daun yang jelek kita buang. Ini juga kita buang daun yang jelek. Sebenarnya kalau tanam pisang yang bagus itu, misalkan ini yang besar ini ya, ini ada indukannya yang besar ini, satu dompol itu enggak boleh banyak-banyak, maksimal 3. Jadi per dompol itu 3, biar pertumbuhannya bagus. Jadi kalau diusahakan itu ya per dompol, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu. Jadi 1 tahun bisa panen 3 kali. Ya, mantap kan kalau setahun panen 3 kali. Kalau punya 100 pisang, wah banyak banget itu. Apalagi pisang susu sekarang mahal banget ya toh. Ini daun-daun yang kering ini buang aja. Ini nanti bikin membawa penyakit buat inang. Ini kemarin ini itu buang biar bersih. Kalau pisang bersih
kan nggak ada penyakit. Ini ditumbuh penyakit nempel di batang pisang ya. Ini bersih ya, bersihkan, dibersihin kayak ini ya, dibersihin. Ini enggak boleh nih, terlalu banyak udah nih ya, harusnya itu satu gerombol itu maksimal 3. Ini 1 2 3 4 5 6 7, harusnya sudah dihilangkan ini biar nanti pisangnya itu bisa besar. Jadi makanannya itu enggak apa, makanannya enggak terbagi gitu. Ini daun yang terbawah ini ya kan, ini pelepah daun yang terbawah ini buang sekalian. Nah ini kan, nah ini ada daun jelek ini bekasnya dimakan ulat, buang aja. Nah, kelihatan biar bersih. Ini juga habis makan ulat. Bersihkan ya. Kayak gini ini kan, ini daunnya juga dimakan ulat, buang aja. Sarankan tiap 3 bulan sekali kita kasih obat tabur ya, biar embuknya apa itu biar mati. Ini sudah saya tabur ini karena kelihatan ungu itu. Nanti penyakit yang di dalam tanah itu, bukan penyakit, hama yang dalam tanah itu biar mati ya, tidak memakan bonggol pisang. Kalau bonggol pisangnya sudah dimakan sama hama, otomatis sampai ke atas akarnya terganggu ya. Ini bentar lagi mau berbunga ini pisang susu saya. Ini baru ada waktu untuk merawat ya, biar lebih bersih. Ini sudah kita kasih obat kemarin, obatnya itu namanya ada kok kemarin. Usahakan pemupukan rutin sebulan sekali ya, terserah pakai pupuk NPK biar terlihat. Oh ya, pisang itu biasanya kalau dihitung daunnya itu dari tumbuh, kalau saya melihat di buku itu sekitar 50-an daun itu dia keluar bunga, 50-an lah kalau kita mau ngitung, tapi saya tidak pernah menghitung. Dihitung aja pokoknya, kalau per minggu itu keluar pupus 1, berarti kalau 50-an berarti sekitar 50 daun, sekitar 50 daun lah, 50 daun nanti itu akan keluar bunga. Saya sendiri belum pernah hitung, tapi kalau katanya di buku gitu lihatnya. Coba aja nanti kalau ada kesempatan dihitung ya, diamati di rumah masing-masing, dari pisang dari kecil sampai berbunga itu keluar daun berapa, hitung aja. Kalau mau, kalau di sini nih saya juga belum pernah menghitung. Tapi ya enggak apa-apa, dihitung aja, siapa tahu nanti
Ya sebenarnya kita pisang tidak terlalu kita seriusi, tapi minimal kalau di desa itu tidak punya pisang itu aneh, karena banyak lahan-lahan yang nganggur kan. Ini yang kecil-kecil itu sebenarnya harus dihilangkan. Itu ada 1, 2, 3 harus dihilangkan. Ini kan sudah kelihatan bersih daunnya kan. Nah, sudah kelihatan bersih. Ini yang terbesar terbaik pisangnya, pisang susu. Harganya sih lumayan. Ini ada yang kena ulet nih, kena ulet. Saya lupa nggak pernah ngasih obat gitu. Coba kita lihat juga pisang raja ya, di belakang kita bersihkan sekalian. Nanti pisang rajanya kita lihat, pisang raja di belakang. Kita bersihkan juga ini. Nah, ini pisang raja bulu ini katanya, tapi ini raja asli nih. Pisang raja ini dari membawa penyakit, banyak durinya di sini. Nah seperti ini kan. Kalau bisa itu yang besar 1, yang sedang 1, yang kecil 1, dan bisa disekedulkan ya. Misalkan 3 bulan sekali kita keluarkan anaknya. Sebelum 3 bulan anaknya keluar ya kita potong. Ini asli pisang raja. Saya ambil bibitnya dari teman saya. Lakunya lumayan sih kemarin itu. Ini ya, ini daun-daun kayak gini buang. Nantur gedang saiki. Tapi ora apa-apa. Ya yang penting action menanam pisang. Ini banyak rumputnya. Aduh, pohon durian saya banyak rumputnya, nggak bisa besar itu nanti. Ya ini ya, ayo kita ambil. Ini juga sudah saya kasih obat tabur. Kita lihat obat taburnya di sana. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di rumah. Ya minimal 3 bulan sekali dikasih obat insek ya, obat insek. Ini coba diambil di gudang ini. Gudangnya berantakan. Namanya juga gudang. Ini obatnya, ini obat taburnya buat rekan-rekan. Nah, teman-teman yang mau beli di toko pertanian ini, saya bisa pakai ini. Ini lebih manjur untuk menghilangkan uret atau menggerek batang yang di dalam tanah. Langsung mati ini anunya, gamanya. Ini untuk pupuk buah-buahan untuk pemanis. Tapi saya jarang pakai, ini mahal pupuknya. Saya biasa pakai yang warna pupuk biru itu. Kalau pakai ini ya kemahalan ya.
tapi ya enggak apa-apa karena enggak dijual. Maksudnya enggak dipakai. Ayo kita taburin ya di pisang sana, nanti bisa ini jadi kira-kira aja lah. Pokoknya ditaburin gini, taburin lagi ya teman. Ini sudah lama nih obatnya, kita tabur. Kalau bisa dikasih ini sedikit aja, gini aja udah cukup. Ini kita pupuk sekalian. Ini kandungannya kalau untuk hobi tidak apa-apa pakai pupuk ini, tapi kalau untuk produksi pakai ini ya berarti ongkos. Ini kandungannya P-nya 52%, kaliumnya 34%. Ya lumayan, harganya sih lumayan mahal, tapi tidak apa-apa buat hobi yuk. Buat hobi, siapa tahu nanti bisa untuk kita makan. Kita taruh di sini dulu. Pisau saya tadi ya, kita taruh di situ. Udah cukup, kita cari yang lain. Ada kucing. Ngapain bos? Bos? Lapar tak bos? Ya nanti belum beli makanan, nanti belikan makanan kucing. Kalau ini pisang raja itu pisang yang paling enak. Kalau di tempat digoreng juga enak. Biasanya yang kalau di Jawa itu untuk upacara pernikahan atau kita mau mendirikan rumah itu wajib ada pisang raja. Aduh panas di sini karena ini tadi waktunya siang hari, jadi panas. Jadi kalau kita ngomong pohon pisang itu ya sebaiknya satu rumpun itu 3. Kalau pisang raja itu bisa 1 tahun, berarti per tahun per rumpun itu 3 kali panen atau 4 kali panen. Kalau 4 kali panen berarti ada 4. Cuma 4 itu kadang per rumpun maksimal 4. Jarak tanamnya ya kira-kira 3 meter. 3 meter enggak apa-apa, 2 meter enggak apa-apa sih, tapi nanti mesti akan penuh. Kalau di tempat saudara-saudara kira-kira pisangnya itu yang laku pisang apa? Pisang Ambon atau pisang, kalau di tempatku pisang raja. Ini kembali lagi kita ke pisang yang satunya tadi. Bus ikut, ayo ikut ya. Ini bus ini sini bus. Kucingnya ikut. Bus. Oh main-main di situ kucing. Bus ini bus. Nah ini kan kalau kita bersihkan ya kan kelihatan bersih gitu kan. Ini biar tidak dibuat inang sama
sama penyakit ya. Kalau bisa pisaunya itu kita sterilkan dulu, tapi enggak apa-apa nih, tadi pisangnya sehat semua kok, pisangnya sehat semua. Nah, kalau gini kan kelihatan bersih, nggak rohot gitu, terlalu banyak daun yang menjuntai-juntai dari bawah ke atas, daun-daun yang kering itu. Kelihatan bersih gitu loh, ya kan, penyakitnya biar enggak kan di sawang itu dilihat itu bagus. Ya Dek, ngapain Dek? Udah bangun toh? Udah bangun? Ya ini loh pisangnya, pisang kita ini, pisang ini yang ini pisang susu ya. Kalau sinar matahari bisa masuk seperti ini kan, penyakitnya yang juga hilang, jamur-jamur bisa mati ya kan. Kalau kena sinar matahari jamur itu mati, atau bakteri-bakteri juga mati ya kan. Ini pisangnya bisa bersih, jadi sinar matahari masuk, penyakitnya mati ya kan. Kalau kita bersihkan, jangan, biasanya kita itu dibiarin ya, dibiarin pisangnya itu kotor gitu loh, dan maksudnya itu daun-daunannya itu banyak yang tidak dibersihkan, sehingga menjadi tempat sarangnya hama-hama penyakit yang ada di situ. Seperti ini pisangnya. Jadi kita wajib mupuk itu ya sebulan sekali lah, pakai NPK pupuknya. Iya, pakai pupuk NPK ya, katakanlah 1 genggam gitulah di setiap rumpun ya, biar pertumbuhannya cepat. Kalau makanannya cepat, seingat saya itu 1 minggu itu keluar daun 1. Jadi kurang lebih kalau 50 daun ya 1 tahun. Untuk pisang jenis-jenis tertentu memang seperti itu. Kalau 50 daun berarti ya 1 tahun. Setahun kan 52 minggu kan ya, itu kalau dari buku gitu. Saya juga belum pernah praktek, maksudnya ngitungin itu belum pernah praktek. Kalau pernah praktek sih cuma ngitung berapa gitu, cuma seminggu saya hitung kok, oh keluar daun 1 gitu. Itu kan sudah mau keluar lagi kan pupusnya 1 tuh. Kapan hari itu ulatnya banyak, saya belum pernah. Itu sebenarnya harus dipotong, tapi enggak sampai. Nah ini potong, lihat nih, ini daun yang seperti ini sudah tidak bisa berfungsi. Ini banyak dimakan ulat penggulung, harus dibuang ini ya. Kalau seperti ini harus dibuang, udah nggak fungsi buat tanaman. Kita bersihkan semua. Kalau daunnya utuh enggak pernah, ini kalau terkena angin tuh seperti itu, sobek-sobek. Ini kalau ini jelas ini terkena ulat, dimakan ulat. Potong aja nggak sampai nih, sampai nih.
ya kan. Ini sudah tidak fungsi. Ya biar cerah. Itu sudah 1 2 3 4 5 6, cukuplah segitu ya. Telat ngasih obat jadinya ya seperti ini. Tuh pisangnya seperti itu. Ini pisang susu. Apa sih, kita punya pisang susu yang super lah ya. Kita makan sendiri, enggak dijual sih, makan sendiri untuk pemenuhan gizi keluarga. Kalau sahabat-sahabat sekalian punya pohon pisang di rumah itu kira-kira berapa ya? Kalau aku sih nggak banyak sih, susah ngerawatnya. Kalau ada waktu sih nggak apa-apa, karena waktunya banyak terbuang. Tuh. Dan di sini juga punya pohon pisang. Kita ke belakang lagi. Touring kebun di siang hari. Aduh, panas banget ya kan. Ini pasti bakal jadi bagus ini pisang. Ya mudah-mudahan jadi, bisa kita panen lah nanti punya pisang ini. Ini sudah tak kasih obat seminggu yang lalu. Ini daunnya ya masih sehat lah, meskipun kemarin banyak hujan dan angin, daunnya banyak yang sobek. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5. Itu ada yang kecil di sana 5, tapi di situ terlalu rimbun. Di belakang ada kebun tebu. Ini ada pisang tetangga saya di depan rumah, namanya pisang godok, udang godok. Kalau di tempat sekalian apa ya, pisang berentol. Halo. Ayam. Nah, ini ayamnya pada cangkruk di bawah pohon kelengkeng. Lari takut. Nggak apa-apa. Nah ini lihat ya kan, banyak yang mati. Itu yang di tengah itu udah mati. Itu pisangnya tinggi banget. Kalau ini kan yang nggak begitu, nggak dirawat, akhirnya kan banyak yang terjadi penyakitan gitu.
situasinya kan jadi lembab, sinar matahari nggak bisa masuk. Tahu kan, kotor, dan ini ya kurang begitu bagus untuk pertumbuhannya. Oke, ini ada, ini pisangnya, ini pisang apa ini? Itu buahnya jadi kecil-kecil kan, buahnya kecil-kecil, nggak bisa besar. Ini coba dilihat kita, ya kan, buahnya kecil-kecil lah, kurang begitu menarik, nggak bisa penuh, ya kan. Coba nih kita lihat pisang katanya, pisang kepok. Ya kan? Ya kita terbiasa melihat pisang terlalu rimbun, ya kayak hutan pisang, kayak seperti itu. Coba lihat, nah ini kan, kan kayak hutan ini buahnya mesti nggak bisa besar, dan kurang bagus. Ini contohnya, ini dimakan uret jelas, ini bonggolnya dimakan uret jadinya kayak gini, titit. Nah ini kan pupusnya langsung sakit seperti ini. Ini jelas bonggolnya dimakan uret atau hama penggerek bonggol ya. Kok itu udah nggak mungkin panen itu, dan juga nggak bisa buah. Ya jelas nggak panen ya nggak buah ya. Itu bisa dilihat tuh, pisang kepok tinggi banget ya kan. Ini di sekitar kandang sapi, seharusnya itu nggak boleh banyak-banyak, satu gerombol itu maksimal 3, jadi sinar matahari itu kan bisa masuk dan tidak bisa makanannya juga fokus ke beberapa pohon pisang biar enggak bisa kenyang lah satu pohonnya. Kalau gini kan enggak bisa kenyang, buahnya juga pasti kempes-kempes, nggak bisa tebel buahnya. Itu ada juga pisang, nah ini pisangnya bisa buah pendek gitu. Itu dekat kandang belakangnya kandang sapi, kelihatan dah dekatnya kandang sapi. Mungkin ya kalau di desa itu kan sudah terbiasa sapi, terus kotorannya juga dibuang di sekitarnya pohon pisang, sehingga pupuknya juga masuk ke pohon-pohon pisang itu. Gimana di sini, terasa enak nggak? Kayak di hutan. Tuh lihat tuh apa itu? Tulisannya apa itu? Dilarang membuang
membuang sampah di sungai. Kalau membuang sampah di sungai denda 300.000. Ini orang kampung ini sangat tertib nih. Nggak ada sampah toh. Kalau di kota mungkin udah banyak sampah di sungai-sungai. Di sini tidak boleh buang sampah, denda 300.000 di sungai. Kalau di tempatmu gimana? Tuh ini suasananya di sini. Tuh lihat kita di bawah pohon bambu. Pohon bambu rumah saya itu. Itu rumah saya ada di situ. Kita memang orang desa tapi gaji orang kota. Alhamdulillah. Kita pulang. Bu, nggih. Sapi ini pun mana ta, Bu? Oh, alah. Nggih. Tapi pun dikeluh dereng niku. Oh, dereng nggih. Nggih. Ndang gedhi ndang lemu niku. Jenengan tambah elek wonten tiyang. Apa wonten apa niku? Montor liwat ngoten mbek. Nggih. Dipun paringi kulit ta, Bu? Nggih. Oh, nggih. Kulit. Bediten pados ngoten lho, Pak. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Ya punya kambing sama sapi. Kalau saya enggak punya kambing. Ini penampakan. Ini rumah saya di sini. Kalau di Kediri ini situasinya memang hawanya sejuk. Saya memilih rumah di desa itu biar sejuk gitu. Ini kayak di hutan kan. Padahal ini dari kota sekitar 10 menit. Itu ayam-ayamku main ke situ. Kita lihat belakang dulu, cari-cari yang lain. Ya siapa tahu nanti. Ya kira-kira sudah paham ya untuk merawat pohon pisang. Tapi ini pengalaman saya. Kalau buat teman-teman kira-kira kan juga berbeda. Karena pisangku ya pisang saya rawat sesuai dengan keinginan saya. Itu toh. Kalau punyanya teman-teman ya dirawat sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Ya, ini rumahnya ayam. Kalau malam tidurnya di sini. Ya, nggak pakai kandang. Ya yang penting nggak kehujanan ayamnya. Ayamnya sering di situ. Kalau tidur di situ di bambu-bambu itu. Ya untuk ngabisin limbah dapur. Kalau dibuang kan ya apa ya, sayang dibuang. Mending kita kasihkan ayam. Ya toh. Kasihkan ayam. Saya juga. Kalau ngomongin pisang sih memang nggak ada habisnya. Kalau kita punya 10 batang aja per bulan
panen gitu ya. Ya pendapatan rutin sejuta lah. Kalau pisang susu mungkin ya sekitar 75 sampai 100 ribu. Tapi kalau pisang raja mungkin lebih mahal lagi ya. Ya tergantung tingginya berapa, kiloannya berapa. Apa wih? Kucing tak? Ya, kiloannya berapa? Itu ya kan, lebih bagus tuh. Ini pisang seperti itu ya. Jadi inilah pohon pisangnya ya, harus memang dirawat. Seharusnya tidak boleh banyak, satu rumpun ini maksimal 3. Itu ya 1, 2, 3. Satu agak besar, satu sedang, satu kecil. Jadi atau besar semua, sedang-sedang itu kita kasih yang lainnya. Jadi yang kecil-kecil dibuang. Buangin biar tumbuhnya tuh subur. Biar tumbuh subur. Coba kita buang aja yang itu. Ayo kita ambil pisau. Sini depannya. Ya, kita jarangkan ya, penjarangan. 1, 2, 3. Ini kita cari. Ini. Buang. 1, 2, 3. Ini buang. Satu, 2, 3. Agak besar, sedang, masih kecil. Ini ya. 1, 2, 3. Jadi cukup ini. Nah, kita jarangkan biar gak terlalu banyak, biar fokus. Fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang itu rumpun yang sana, ini rumpun yang sini. Satu rumpun maksimal 3. Jadi biar fokus untuk makan, biar enggak, biasanya tingginya nanti biar sama, besarnya juga sama gitu loh. Kita sudah bisa dipahami ya. Jadi diharapkan nanti kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti ya 1 tahun ke depan kita bisa panen 6 kali ya, 6 kali. Dan begitu selanjutnya. Ini nanti kalau keluar anakan lagi ya kita potong, jangan sampai ada yang keluar lagi ya, kecuali nanti yang besar ini udah panen, dikasih satu lagi anakan yang dihidupin. Nah ini kita matikan itu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa panen. Ini sudah 3 tahun sih panen sekali ya Bang. Ya memang kemarin itu tidak terlalu dirawat. Ini saya coba, saya praktekin itu yang dikasih obat-obatan ya, kasih obat-obatan ya, biar yang di bawah akarnya selamat ya kan. Kalau yang di atasnya nanti kita juga semprot gitu, untuk menghilangkan ulat.
Tapi ya kalau nyemprot setinggi ini pakai apa semprotannya? Nggak punya semprotan yang tinggi, harus naik ke atas pakai tangga. Tapi ya gimana kalau pakai tangga? Ini kan tuh, ini kan sampah-sampahnya. Nanti kita keringkan terus kita bakar. Ya, kalau gini kan terlihat bersih gitu loh, nggak rohot gitu, ya kan, terlihat bersih. Dan juga anginnya itu bisa masuk. Kalau nggak bisa lembab, kalau terlalu lembab itu menimbulkan penyakit, misalkan bakteri, jamur itu pasti senang di tempat yang lembab-lembab. Ini anginnya kenceng, mau hujan kayaknya ini. Tapi biar dulu lah, belum hujan. Sini dulu, nanti kalau hujan kita masuk, ya kan? Ya di sini memang kita juga wajib telaten, rajin dan fokus untuk kalau melihara pisang itu memang harus kita rawat benar-benar. Ya biasanya sering terjadi, orang-orang banyak yang tanya di video yang lama itu, banyak yang bertanya obatnya apa, tahu-tahu pisang saya daunnya kuning layu. Nah itu karena memang kita tidak pernah merawat, jarang sekali. Kalau kita rawat, insya Allah kita kendalikan penyakitnya kan juga tidak menyerang pisang kita. Itu jadi memang pertanian itu seharusnya ya kayak SOP-nya pabrik gitu. Menurut saya gitu, SOP, standar operasional prosedur. Ya kalau di perusahaan besar itu memang ada SOP. Kalau pertanian di kita ya salah kadarnya lah. Yang penting bisa buah. Tapi kalau kita tujuannya membuahkan, kalau nggak dirawat juga ya berbuah jadi baik kan juga nggak bisa. Ya kan? Jadi baik kan ya nggak bisa kok. Jadi ya perlu ada usaha. Kalau kita sudah berusaha dan ikhtiar, akan hasil. Anginnya kenceng. Keberhasilan itu ya memang dari usaha kita sendiri, dan yang paling akhir adalah nasibnya kita. Kalau bagus ya kita akan panen dan bisa menghasilkan uang. Ini daun-daunnya juga harus kita kecil-kecilin, ya cepat busuk. Kebonan. Biar cepat busuk. Saya nggak bisa dimakan kambing.
iya kan. Kita bersihkan. Biar lebih cepat keringnya. Ya kan? Nah, ini kan nanti biar fokus 1 2 3 4 5 6 biar fokus berbuah. Nanti kalau keluar anakannya lagi kita bersihkan ya, kita bersihkan kalau keluar anakannya lagi tuh. Kita bersihkan, jangan sampai nanti keluar anakan dibiarin akhirnya gerombol kayak yang di depan itu tadi. Ya segini ini cukup lah, pokoknya enggak jangan gerombol gitu, ada angin yang bisa masuk biar enggak mudah terkena penyakit tuh. Ini sudah mau keluar, ini pupusnya lagi satu, mungkin seminggu lagi ini sudah mekar. Seingatku seminggu, kalau pupuknya bagus itu seminggu sekali itu bisa keluar daun satu kalau pupuknya bagus. Ini juga nih, ini ada satu lagi anakan, ini harus buang. Kita bunuh ya, biar enggak tumbuh. Bunuh aja. Ini kan kosong tuh, dan kita pupuk di situ, kita kasih obat, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau udah kena penyakit lagi ya nasib lah, ya kan, nasib kita kan. Yang penting udah usaha biar enggak kena penyakit. Bagaimana ya toh, kayaknya sih mau hujan, untungnya gelap. Masih ada 1 2 3 daun yang bagus. Ini 1 2 3 daun yang bagus. Hei, ngapain dek? Ya toh, Insya Allah masih cukup lah ini. Cukup. Kalau kelihatan bersih gini kan enak. Nah, ada angin yang bisa masuk, penyakitnya biar hilang. Kalau terlalu gerumbu, apalagi daunnya yang mati-mati itu tidak dibersihkan, jadi sarang-sarangnya hama, dia telurnya di situ. Sarang-sarangnya hama, tidurnya juga di situ mungkin. Ya toh, kalau bersih gini mungkin hamanya juga tidak mau, males mau mangkring di situ aja, tidak berani karena kan banyak angin, kena hujan, nggak ada tempat untuk sembunyi, ya kan, pasti dia pindah ke tempat yang lain. Tuh, pindah ke tempat yang lain, ya kan.
Kira-kira pisang di tempatmu dilakukan seperti ini enggak? Mungkin ada yang lebih bagus lagi ya. Kita minta informasi yang teman-teman sudah lakukan. Saya cuma sharing yang sudah saya lakukan aja, bukan untuk ya kita belajar sama-sama lah ya, namanya juga sama-sama belajar. Bukan saya itu untuk menggurui, enggak, tapi alangkah baiknya kita bisa tukar ilmu lah, atau tukar pengalaman. Tukar pengalaman di tempatnya bapak sekalian bagaimana, teman-teman sekalian bagaimana gitu. Jadi kalau ada perbedaan, ada yang lebih baik ya kita coba, kita contoh gitu. Dan ini juga belum tentu yang terbaik, tapi sedikit banyak saya berpikirnya kalau di bagian akar itu kita selamatkan, otomatis yang atas kan juga akan sehat itu. Kalau kena jamur fusarium yang gampang layu itu ya mungkin karena di bawahnya terlalu banyak rumpul gitu ya, sehingga jamurnya gampang menyerang. Kalau ini insya Allah mudah-mudahan enggak lah, karena bawahnya sudah saya kasih obat, terus juga sinar matahari bisa masuk, mudah-mudahan penyakitnya bisa mati. Yang sering bikin layu pisang itu namanya layu fusarium alias jamur. Tahu-tahu daunnya itu alum layu, ke bahasa Jawanya layu gitu. Kalau bahasa Indonesia bahasa Jawa sama Indonesia sama aja sih. Layu tuh. Kira-kira di situ gimana ya, lebih asik atau lebih ada hasil yang bagus? Kita juga pengen tahu cara ngatasin. Ada juga kemarin saya punya pisang Ambon itu sekali panen aja, habis itu kena virus. Itu loh yang tahu-tahu pisangnya itu keluar daunnya jadi kecil-kecil. Kalau bahasa Jawanya jegrik, daunnya kecil-kecil jadi kerdil, tapi daunnya kecil-kecil. Jadi cocok gua jagungku. Itu anaknya gitu, mungkin seperti itu ya. Kita bisa santai-santai dulu di sini ya. Mungkin itu dulu ya dari saya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Sampai jumpa.